Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua. Kita berjumpa kembali bersama Nagato Channel. Hari ini saya akan berbagi tentang informasi seputar domba penggemukan. Nah, buat teman-teman dan kawan-kawanku semua, tolong didengarkan baik-baik biar tidak gagal paham. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi di saat saya upload video terbarunya. Oke kawan-kawan, langsung aja kita pada pembahasan. Teman-teman, kawan-kawanku semua, baik itu para pemula ataupun yang udah lama. Nah, kawan-kawan yang ada di depan kamera ini adalah domba-domba bahan penggemukan. Kawan-kawanku semua, kalau kita ingin usaha domba penggemukan, yang pertama yang harus kita kerjakan yaitu kita harus memberikan pakan yang bagus ataupun pakan yang baik agar domba kita itu cepat besarnya. Dan jangan lupa kita harus memilih bahan-bahan domba yang kualitasnya itu bagus. Biasanya kawan-kawan di bulan-bulan sekarang ini banyak sekali para peternak domba ataupun para pengusaha domba itu banyak yang berminat untuk diusaha domba penggemukan. Tentunya banyak sekali orang-orang yang mencari bahan domba penggemukan, domba yang berumur 4 bulan sampai 5 bulan. Nah, teman-teman, dipastikan dulu kalau untuk kita rawat dombanya itu yang bahannya yang sekiranya bagus ataupun dengan ciri-ciri postur dan tulangan yang besar, supaya dombanya itu cepat besarnya juga. Dan untuk pendongkraknya jangan lupa ya kawan-kawan, kita menggunakan ampas tahu. Dan untuk campurannya saya itu menggunakan kulit kacang hijau. Kacang hijau yang digunakan untuk bikin toge. Nah, jadi banyak sekali ampasnya atau kulit kacang hijaunya seperti yang ada di video ini. Kita itu saya campurkan sama pakan ampas tahu. Nah, untuk kulit kacang hijaunya sendiri ini kawan-kawan saya nyari di pasar ya. Daripada di pasar itu kan dibuangin, jadi saya ambil setiap sore untuk pakan domba. Dan hasilnya juga lumayan. Nah, kawan-kawanku semua, dari semenjak dulu saya bisnis domba penggemukan itu pakannya itu seperti ini. Pakan utamanya itu rumput hijauan dan ampas tahu untuk pendongkraknya. Tapi kalau untuk kulit kacang hijau seperti ini, yang kulit kacang toge itu kawan-kawan, sebenarnya ini hanya untuk campuran aja. Tapi kadang ada, kadang juga nggak ada di pasarnya itu. Nah, tapi kalau yang utama tetap saya gunakannya itu menggunakan ampas tahu sama rumput hijauan. Untuk pemberiannya, kalau untuk rumputnya saya berikan itu sore hari di saat jam 4 sore. Nah, kalau untuk pagi hari saya menggunakan ampas saja. Jadi ampas itu kita berikan 1 kali, sama rumputnya 1 kali pada sore hari. Nah, kawan-kawan, kalau kita mempunyai rumputnya banyak, kita bisa menggunakan rumputnya itu sehari 2 kali, pagi dan sore. Tapi kalau rumputnya sedikit, kawan-kawan, kita memberikannya boleh sore harinya aja jam 4. Dan untuk pemberian ampas tahunya kita bisa berikan pada jam 8 pagi. Seperti itu. Yang penting pemberian pakannya itu rutin ya kawan-kawan. Dengan cara seperti ini dombanya itu akan cepat besarnya. Nah, ini adalah pengalaman pribadi saya. Nah, teman-teman dan kawan-kawan semua,
dalam jangka 5 bulan kalau menggunakan ampas itu udah bisa dipanen kawan-kawan. Kalau pakannya seperti ini, dalam jangka 5 bulan itu domba cepat besar-besarnya, boleh dibuktikan. Nah teman-teman, kalau domba cepat besar artinya kita itu akan cepat mendapatkan keuntungan, apalagi di saat momen-momen pas hari raya Idul Adha, pas lebaran ya, itu momen yang sangat bagus sekali. Nah kawan-kawan, kalaupun kita enggak nyampe pas lebaran Idul Adha, dalam perjalanan ada orang yang mau beli untuk hajatan juga bisa, ataupun orang yang nyari domba untuk kekah. Karena banyak sekali kalau di sini tuh di saat musim hajatan banyak orang yang mencari domba untuk pedaging ya, buat pedaging di acara orang hajatan. Nah kawan-kawanku semua, dengan pakan seperti ini kalau menurut saya itu sangat irit. Artinya sangat irit itu dari segi rumput juga irit, karena pemberian pakannya juga cuman sehari 1 kali rumputnya kalau saya ini kawan-kawan. Nah terus bisa, artinya bisa membantu kita. Pakan ampas tahu itu kita berikannya cuman sedikit dan rumputnya juga nggak terlalu banyak, jadi kita ngarit harusnya 3 karung, tapi kita ngarit cuman 2 karung, jadi bisa mengirit sekarung karena udah ada pemberian ampas. Nah kawan-kawan, ampas tahu itu bikin domba gemuk dan cepet kenyangnya. Jadi kalau ampas itu kawan-kawan, walaupun pemberiannya sedikit, itu sama domba itu proteinnya banyak. Jadi domba itu tetap kuat, sehat, dan domba itu seger ya, cepat besarnya, cepat mengembang, yang pastinya seperti itu, dan domba itu merasa kenyang. Nah kawan-kawan semua, kalau misalkan di tempat kalian itu nggak ada ampas tahu, bisa kita berikan dengan menggunakan onggok. Onggok itu ampas singkong ya kawan-kawan, namanya onggok. Nah itu bisa kalau ingin menggunakan, kalau di tempat kalian nggak ada ampas tahu. Nah kawan-kawan, dengan menggunakan ampas tahu ini kawan-kawan, harganya kalau menurut saya nggak terlalu mahal, dan saya hitung-hitung, saya kalkulasi dari semenjak pertama pemberian sampai dengan saya jual dombanya itu kenanya sedikit kalau kita hitung ya modalnya, karena murah. Dalam 1 karung kan kita untuk beberapa domba, kita bisa berikan domba segini tuh awet kawan-kawan, walaupun 1 karung 1 minggu habis. Nah itu kawan-kawan, dan keuntungannya pun sangat banyak sekali kalau menggunakan cara seperti ini. Kalau menurut saya ini kawan-kawan, ampas tahu itu sangat membantu sekali bagi kita peternak ya. Jadi sangat membantu dalam segi pendapatan kita dan membantu tenaga kita. Jadi tenaga kita itu tidak terlalu banyak kita keluarkan, jadi bisa membantu kita sebagai tukang ngarit rumput ya kawan-kawan. Seperti itu, hasilnya juga sangat bagus. Dan untuk video domba dan untuk hasil dari pada cara ini, kawan-kawan bisa melihat video-video saya sebelumnya. Itu banyak sekali yang udah saya upload ya, udah saya bagikan di channel ini. Hasil daripada pemberian ampas tahu itu seperti apa. Dagingnya yang pasti tebel-tebel kawan-kawan. Dombanya itu walaupun kecil sangat berat ya, karena daging semua. Boleh dilihat di video-video sebelumnya. Nah itu saja informasi dari kami ya kawan-kawan. Semoga bisa bermanfaat buat para peternak. Semoga ternaknya sukses semuanya. Yang sekarang mau merintis usaha domba, semoga usahanya bisa sukses dan lancar. Ya mungkin hanya itu saja info dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.